Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Eka Mecayani, NIM 931204119. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam perspektif hukum Islam. Secara konseptual, fungsi dan peran OJK tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Islam memandang bahwa peran dan fungsi OJK sebagai lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan sangatlah penting. Karena hal tersebut sangat berkaitan dengan perlindungan terhadap kepentingan dan kebutuhan masyarakat banyak serta harus dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Aktivitas pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh OJK tersebut dijelaskan dalam ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 8, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Demikian pula juga terdapat dalam hadis yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim, yang artinya, barang siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, maka hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan tangannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah atau mengingkari dengan lisannya. Jika tidak mampu, hendaklah ia merubah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah. Berdasarkan ayat dan hadis tersebut, kita diperintahkan untuk senantiasa menegakkan keadilan, mencegah kemungkaran, serta senantiasa berlaku adil. Begitu pula peran dan fungsi OJK, yaitu tujuannya sesuai dengan apa yang diperintahkan dalam ayat dan hadis tersebut, yaitu untuk mencegah terjadinya kemungkaran dan moral hazard dan senantiasa berlaku adil. Dalam pandangan Maqasid Asy-Syariah, peran dan fungsi OJK sebagai lembaga pengawasan dan perlindungan dalam sistem keuangan termasuk ke dalam bagian Az-Dzurriyyat Al-Khamsah. Sebagaimana jika diketahui bahwa dalam Islam terdapat 5 hal yang perlu dijaga dan dipelihara, yaitu 1. Memelihara agama, 2. Memelihara harta, 3. Memelihara jiwa, 4. Memelihara keturunan, dan yang kelima adalah memelihara akal. Sedangkan menurut Fat Ad-Duraini, setiap faktor yang menunjang kemaslahatan umat maka wajib direalisasikan. Oleh karena itu, keberadaan lembaga yang mengatur dan mengawasi guna mencegah terjadinya moral hazard dalam sistem keuangan merupakan suatu usaha yang legal dengan tujuan untuk meraih kemaslahatan dan kemudaratan dan kerusakan. Untuk menolak dengan demikian, kehadiran lembaga yang mengatur dan mengawasi sistem keuangan dalam pemerintahan akan mampu mengefisienkan dan menggambarkan transparansi terhadap penyimpangan dan penyalahgunaan apapun yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut didasarkan pada Al-Quran surat Al-Imran ayat 104 yang berbunyi, "Dan hendaklah ada di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung." Dalam Islam, kegiatan atau aktivitas ekonomi telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, yaitu melalui hizbah. Hizbah biasanya didefinisikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Sedangkan menurut Ibnu Taimiyah, kehadiran hizbah bertujuan untuk memerintahkan apa yang sering disebut dengan kebaikan, al-ma'ruf, dan mencegah yang secara umum diketahui sebagai keburukan atau al-munkar di dalam wilayah yang menjadi wewenang pemerintah untuk mengaturnya, mengadili dalam wilayah urusan umum khusus lainnya yang tak bisa dijangkau oleh institusi biasa. Adanya hizbah tersebut dapat dipahami bahwa kehadiran lembaga yang melakukan pengawasan terhadap kegiatan perekonomian merupakan hal yang penting sehingga
tidak terjadi suatu kezaliman, kemungkaran, dan lain-lain. Dengan demikian dipahami pula bahwa kehadiran OJK dalam sistem keuangan memiliki tugas yang hampir sama dengan hisbah, yaitu mendatangkan kebaikan al-ma'ruf dan menolak keburukan al-munkar. Dengan demikian, keberadaan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK beserta peran dan fungsinya wajib hukumnya karena OJK merupakan lembaga dalam sistem keuangan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari moral hazard dan memastikan kesejahteraan masyarakat yang sesuai dengan ketentuan Allah. Oleh karena itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK pada dasarnya berkaitan dengan menjaga hukum-hukum Allah terhadap pelanggaran, melindungi, menghormati masyarakat, dan memastikan keamanan dan keselamatan masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.